betul Raden Putra akan kembali balik sang Raden Putra gitu. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 46, meskipun manusia tahu bahwa jenis jamur yang satu ini sangat berbahaya, tapi anehnya yang menguasainya justru bangga. Ya itulah orang, tapi dia sadar apa enggak tahu itu membahayakan orang lain termasuk dirinya sendiri, ya mungkin sadar sih sadar, tapi karena merasa berkuasa menggunakan itulah yang jadi masalah. Oke, lanjut aja Mbak. Slide 47, bahkan sangat bangga jika bisa mempunyai dan menggunakan, terutama untuk menaklukkan bangsa lain. Enggak perlu dikasih penjelasan deh, lanjut aja Mbak. Oke, slide 48, tanpa disadari, disinilah sebenarnya saatnya Ograpesi memang mau menggulung beberapa hal yang selama ini dianggap mengganggu Aryapada. Tapi itu wewenangnya sang Ogro pasti ya, yang akan digulung itu apaan sih sebenarnya gitu. Karena Mang Arjopodo kan harusnya untuk yang hidup kan, jadi ya nggak tahu ketika ada yang merasa lengkap itu tadi kan masalahnya. Ada yang merasa lengkap, tapi ya nggak tahu kelengkapannya sampai apa gitu. Tergantung seberapa jauh matematikanya tadi itu Aryo ya. Iya, Jadi kurikulumnya udah gimana ya? sejauh apa kurikulumnya gitu. Karena Oke. kelengkapan untuk anak SD, SMP dan SMA kan beda ya. Apalagi Ya, perguruan tinggi lain-lain. Oke, lanjut Pak. Oke, slide 49, termasuk membersihkan sisa dari manusia yang seharusnya dibawa pulang, tapi malah ditinggal di sana sini. Ini aku nggak begitu mudeng. Tapi ya, udahlah lanjut aja. Nggak perlu Tapi dijelasin. kepikiran. Oke, slide 50, Sang Ograpesti melakukan itu karena memang seharusnya sudah ada aturan dan tata cara mengembalikan apa yang manusia pinjam dari alam. Namun, aturan itu tidak tahu entah saat ini. Ya, entah kemana, kita juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu itu sudah hilang dari karena negara kita. Paling tidak. bahkan di sekarang aja tata cara membuang sampah aja lengkap loh. Kayak maksudnya apa yang dipisahkan gitu aja lengkap gitu. Nah, cara buang Benar, sampah lengkap. Tapi untuk diri sendiri nggak lengkap ya. Iya, makanya. benar, Iya benar, lah, sekecil bingung kan. itu ya. Bingung lah. Oke, Bingung ya, Oke, lanjut. sama. Nah, lanjut. oke, Lanjut. selanjutnya yang Ograpesti lakukan itu, sudah ya, Nomor 51 Mbak. slide 51. Jadi, yang sudah tidak diperlakukan dan dipinjam dari alam memang harus dikembalikan, bukan malah disembunyikan. Udah cukup jelas lah, lanjut aja Mbak. Slide 52. Jadi, kalau merasa sebagian yang tersempurna dan terlengkap, seharusnya tahu tata cara mengembalikan kepada yang punya, bukan pinjam lalu disembunyikan dan ditumpukan sana. Sekarang kalau kita pinjam buku di perpustakaan ya itu kan kalau bisa ya harus dikembalikan ke perpustakaan kan, bukan kita timbun gitu loh. Atau misalkan aku pinjam apa ya, pinjam sarungnya Aryo gitu. Itu kan ya kalau bisa dikembalikan loh, bukan kemudian kan aneh gitu loh. Iya kan Mas Ya, Aryo? kalau minjem buku di perpustakaan bukan bukunya bisa dijadiin pohon lagi. Nggak Jadi gitu. apa Arif? Kalau minjem apa lagi ya? Minjem sendok nggak dijadiin besi lagi, Ya balikin nggak di, sendok gitu kan. ya jadi kembaliinnya jadi sendok, jangan kembaliin jadi udah jadi logam mulia gitu. Jadi Nah, iya. kita lanjutkan. Lanjut. Oke, slide 53, apalagi kalau merasa lebih lengkap dari yang lain, sangat diharapkan oleh alam yang merasa paling lengkap itu agar menjadi yang terdepan dalam mengembalikan. Ya kalau memang merasa paling lengkap ya harusnya dia yang ngajarin dong, bukan 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 dia yang bertanya kan. Harusnya begitu ya. Tapi kalau
kalau yang terjadi malah mempertanyakan, ya nggak tahu apakah tadi itu lengkap atau tidak gitu kan. Tapi kalau katanya lengkap, ya harusnya ada lah. Tata cara itu harusnya ada. Jadi kita ada yang ngajarin dari Aryo ya. Karena ada Iya, yang tapi cuma dongeng Om. oh, oh. Cuma dengan Jadi kita mendongengkan kembali dongengnya. Ya. Oke. Oke lanjut. slide 54, memang tidak dilarang kalau tidak lengkap, tapi merasa lengkap padahal sangat tidak lengkap. Juga boleh bangga atas hal tersebut. Ya ini dasarnya kan berarti itu tadi kan, jangan sampai Yomaro Jodoromoyo kan. Jangan sampai terjadi gitu. Iya, jangan iya kalau kalau Yosilopo jangan di Polosio gitu kan. Ya, jangan kalau Yosilopo ya Polosio gitu. Ya. Oke. Ya intinya gitu. Oke, bingung. Aduh, bingung. Kita bingung. Bingung. Oke, kita lanjut. Oke, slide 55, cuma yang tidak lengkap pasti akan terlihat meskipun merasa sudah lengkap. Itu tadi karena bisa mungkin ya jangan sampai Yomaro Jodoromoyo tadi. Karena itu yang akan membuat semuanya menjadi kabur. Kabur itu maksudnya samar ya. Jadi samar. Memang Sang Prabu Joromoyo kan seperti itu ya. Maka jangan sampai menjadi Maharaja gitu kan. Lanjut Kak. Slide 56, maka bermunculnya jambu itu memang sudah ada di dalam rencana Sang Hyang Obrapesti untuk membuat agar dalam kembali pada aturan. Ya pada aturannya berarti kan jangan sampai itu tadi, jangan sampai Yomaro Jodoromoyo itu. Gitu ya. Lanjut Mbak. Slide 57, juga agar manusia sadar bahwa tidak ada benda mati, tapi semua benda itu tersusun atas diri Sang Hyang Obrapesti. Oke, sudah cukup jelas Mbak, lanjut aja. Slide 58, juga agar manusia mulai berhati-hati terkait dengan benda yang kecil, karena setiap perubahan susunan dari yang tersusun oleh Sang Hyang Obrapesti pasti akan mempunyai efek yang sangat besar. Itu juga sudah cukup jelas kok, tapi nggak perlu diulangi lagi. Lanjut aja Mbak. Oke. Oh ya Om, sorry. Om kalau nggak pakai earphone bisa nggak? Pakai ini? Nggak pakai dilepas bisa nggak? Aman nggak? Coba ya. Ini mana? Coba Mbak Tari bisa. Dengar aku nggak Mbak? Nggak, coba Mbak Tari ngomong. Tes. Ya, Aman. dengar. Aku Oke, ya. aman. Aman. Apa tadi anu ya? Lemah atau gimana gitu? Iya tadi coba diulang lagi kali ya tadi dari 57. Dari 57. Oh, dari 57. Oke, 57 lagi. Oh, ini halo, punya aku katanya putus-putus ya, Aryo ya? Iya, enggak, tadi aman. Ini tadi kayaknya di earphone-nya Om Agung tuh kayak bocor gitu kayaknya. Oh, Aman kok, udah aman. oh ya. Oke, Oke. lanjut ya. 57. Ada 57 lagi katanya Mbak. 57. Hmm. 57 ya? Ya. Udah. Iya, diulang Sekarang aja tadi. Tadi. 58. Coba diulang. Enggak, coba diulang aja, diulang 57-nya. Slide 57, juga agar manusia sadar bahwa tidak ada benda mati, tapi semua benda itu tersusun atas diri Sang Hyang Obrapesti. Kalau aku kan tinggal enak, tinggal lanjut Mbak. Yang baca yang capek. Oke. Lanjut. 58 ya. Oke. Slide 58, juga agar manusia mulai berhati-hati bermain dengan benda yang sangat kecil. Karena setiap perubahan susunan dari yang tersusun oleh Sang Hyang Obrapesti pasti akan mempunyai efek yang sangat besar. Tadi udah dijelasin di atas ya, jadi lanjut aja Mbak. Gampang. Oke. Slide 59,
namun tidak ada paksaan dari kedewatan terhadap manusia untuk seberapa hormat kepada Sang Hyang Ograpesti. Karena Sang Hyang Ograpesti bukan dalam struktural kedewatan, tapi sangat jauh di atas kedewatan. Artinya, Sang Hyang Ograpesti bisa bertindak sendiri, atas kemauan sendiri, dan tidak akan ada yang bisa mencegah. Karena dia awal dan akhir dari segala-galanya kan. Jadi memang ya beliau bisa melakukan apapun. Lanjut, Mbak. Sorry. Slide 60, Sang Hyang Ograpesti tetap akan memilih mana yang akan beliau ubah wujudnya sesuai wewenang beliau, dan mana yang akan beliau jaga karena dianggap sanggup. Hamemayu Hayuning Bawana. Ya, masalahnya kan sekarang definisi Hamemayu Hayuning Bawana beda-beda ya tiap orang ya. Mungkin ada yang dengan cara tembak-tembakan itu Hamemayu ya nggak tahu ya. Tapi kan kalau kita tidak seperti itu, kita Hamemayu Hayuning Bawana. Ya, terserah bagaimana mengartikan itu gitu kan. Oke, lanjut, Pak. Benar. Slide 61, karena bagi Sang Hyang Ograpesti, tiap benda dan tiap makhluk, baik berbadan kasar ataupun dalam bentuk halus, adalah perwujudan dirinya, dan manusia ditugaskan untuk membuat semuanya menjadi lebih indah. Jadi membuat lebih indah lah ya, bukan membuat lebih hancur gitu ya. Pekannya itu. Lanjut, Pak. Slide 62, maka makhluk 0, sekalipun jika di Hamemayu, maka akan dihargai oleh Sang Hyang Ograpesti. Karena itu juga titah, juga ciptaan dari beliau kan. Dan tergantung dari kita kan akan menganggapnya bagaimana, dianggap menyeramkan atau malah kasihan melihat itu gitu. Berbentuk seperti itu gitu kan. Tergantung kitanya kasihan atau kita mau atau kita mau kabur, mau mengambil tugas Hamemayu Hayuning Bawana atau kita malah mau pergi gitu kan. Lanjut. Slide 63, selain makhluk 0, maka manusia yang terlantar pun kalau di Hamemayu juga ada dalam perhitungan Sang Hyang Ograpesti. Namun, tentunya ada beberapa hal yang menjadi kriteria yang telah ditentukan oleh Sang Hyang Ograpesti tentang tata cara Hamemayu bagi manusia. Jadi ya kita juga harus melihat bahwa kemungkinannya kalau itu di Hamemayu itu dia kemudian akan Hamemayu atau malah akan merusak gitu kan. Jadi juga harus diperhitungkan bahwa ini layak enggak di Hamemayu juga kita harus lihat itu tidak semuanya langsung oh ini bentuk apapun kita Hamemayu enggak gitu. Ya, Mbak. Slide 64, karena mengajari agar jauh dari alam itu jelas bukan Hamemayu Hayuning Bawana, tapi malah bisa berbahaya bagi Bawana. Cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. Slide 65, apalagi kalau menyebabkan terangnya alam justru memudar, karena rumangsa bisa, tapi orang bisa ngerumangsani. Ini banyak banget loh kasusnya orang yang rumangsa bisa nih orang bisa ngerumangsani. Jadi rumangsa ngerti, tapi ternyata cuma analisa, merasa tahu kerajaan ini itu, tapi ternyata cuma analisis. Rumangsa bisa ngerti gaib, tapi ternyata cuma analisis doang. Jadi cuma reka-reka. Jadi ya itu yang kita harus berhati-hati kalau berhadapan dengan yang seperti itu. Makanya semoga tidak bertemu dengan yang seperti itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 66, jadi sangat aneh jika kita justru melakukan silapa palisaya, karena silapa jangan dipala dan jangan disia-siakan. Harusnya kan yo silopo polosio, jadi jangan sampai melakukan itu gitu, karena itu tadi keterangannya sudah ada. Mungkin kalau pakai bahasa nyebutnya pakai Sansekerta ya jangan sampai ya silapa palasia gitu kan. Lanjut, Mbak. Slide 67, selain itu agar alam raya menjadi indah seharusnya jangan sampai yasihama mahasia. Karena seharusnya
si hama jangan sampai menjadi maha menghancurkan, karena hama harus dibasmi. Hama pasti tahu ya, hama itu artinya apa dan sio-sio itu apa? Sio itu apa kan? Si Yosi Homo Mahosio itu kan artinya justru kita menyetujui ketika hama itu menjadi merajalela dan menghancurkan sana sini. Maka Mm-mm. seharusnya tidak ada pernyataan Yosi Homo Mahosio. Harusnya begitu ya. Harusnya nggak ada kata-kata itu. Jadi bukan bukan masalah jangan dibalik atau jangan diapa-apain ya. Maksudnya harusnya jangan ada sama sekali kata-kata itu gitu ya. Tidak ada sama sekali malahan. Hmm. Tetapi kalau ada yang malah menginginkan Yosi Homo Mahosio ya silahkan. Tapi saya nggak mau sih. Nggak Karena mau. kan dongeng ya. Kak, tim ARC nggak ada yang mau sih. Nggak ada mau. Nggak ada mau. Oke, kita lanjut. Oke, slide 68. Maka Sang Mahaprabu Palindria juga menyatakan agar jangan sampai terah titisan Sang Hyang Batara Kala menjadi maharaja. Maka jangan sampai terjadi ia Maharaja Jaramaya, karena Prabu Jaramaya itu titisan dari Sang Hyang Batara Kala. Makanya beberapa surat tertentu itu ketika dibacakan bukan yang malah membuat kita jadi aman, malah menjadi berbahaya atau malah celaka gitu. Karena ya itu tadi kalau kita malah mengucapkan ya Marojo Joromoyo kan berarti sama aja kita menyerahkan diri kita kepada siapa gitu kan. Maka sebaiknya Malah Jaromoyonya ini yang bahaya kan. ya kalau Prabu Palindro kan melarang itu. Jangan sampai terucap itu ya Marojo Joromoyo gitu. Walaupun aku ngucap berapa kali tadi Aryo. Oh iya. Salah berarti. Salah gitu juga ya. Ya Aku pokoknya, tapi kan kita bilangnya jangan sampai kan. ada kata-kata yang terucap seperti itu gitu. Oke, Lanjut. Slide 69. Karena Prabu Jaramaya pernah jadi raja yang menjadi memalaning jagat. Prabu Jaramaya yang memerintahkan Putut Janantaka agar menjemput para Sukerto yang sedang ditahan karena akan dimanusiakan oleh Adipati Pasir Pesisir. yang akhirnya malah dibalik ya itu kondisi ceritanya, tapi dibaliknya gimana tidak layak diceritakan di sini gitu. Jadi lanjut aja Mbak. Slide 70. Maka Putut Jantaka memakai tanda darah agar terlihat mana yang terah Sukerto dan mana yang terah bukan Sukerto di Kadipaten Pasir Pesisir. Itu ada di Serat Pedalangan ya, jadi monggo bisa dicari kok itu di Serat Kondobuwono ada, atau di apa tuh namanya Tantra Pagelaran juga ada gitu. Oke lanjut dulu Mbak. Slide 71. Putut Jantaka juga berhasil mengubah cerita di Kadipaten Pasir Pesisir setelah berhasil mengusir dan mengkudeta Adipati Pasir Pesisir, sehingga pertanda ular memakan ular lain menjadi pertanda kesalahan cerita di sana. Hal itu karena kecerobohan Putut Jantaka. Gitu paling Mbak Tari juga udah tahu ceritanya seperti apa, tapi nggak perlu di sini Mbak ya. Kita tidak boleh bukan tidak boleh, ini cuma dongeng. Jadi nggak ada. Kalau nggak sengaja sama itu nggak sengaja. Ya. Udah membaca aku mau ngomong itu kayak kok aku pernah denger ya gitu. Jadi kalau nggak sengaja sama dengan cerita di luar yang itu nggak sengaja beneran kok. Nggak sengaja emang tidak ada hubungannya gitu kan. Emang nggak ada hubungannya, emang nggak bermaksud apa-apa gitu. Tapi ada hubungannya sama cerita yang aku dengar pastinya. Oh gitu ya. Udah kita lanjut aja yuk. 72. Slide 72. Namun Sang Adipati Pasir Pesisir yang terkudeta beserta rakyatnya ditolong oleh Sang Hyang Batari Urang Ayu dalam melepaskan diri dari kejaran Putut Jantaka. Ya makanya di sana ada daerah namanya Cavalry dan sebagainya itu kan di daerah Bruk-Brukannya itu. Karena itu harusnya ada di wilayah utara, jadi bukan di wilayah yang
diceritakan nih saat ini kita tahu gitu. Makanya ada daerah yang dikeruk tuh berubah menjadi apa tuh hitam banget lautnya tuh dikatakan laut hitam atau hitam laut ya apa itu. Lanjut aja Mbak. Oke. Slide 73, maka atas perintah dari Sang Hyang Ograpesti, dimulai dari kayangan Suduk Pangundal-undal. Pangundal-undal. Lanjut Mbak, masih ada terusannya. Diperintahkan agar Sang Hyang Batara Narada mulai ngundal-undal cerita yang sudah hilang. Tuh, ini juga aku pernah denger ini. Kamu selalu kan kayangannya Sang Hyang Bathara Narada itu yang ada di Rasi Bintang yang paling gampang dilihat dan saat ini harusnya sudah muncul sih. Karena waktu pas kita ke Bali waktu itu di Probolinggo udah kelihatan sih jam 4 pagi. Kok 4 pagi? Jam 5 pagi ya? Bapak Arya waktu itu udah kelihatan. Iya, Bapak Aryo kan. Iya. Jangan diikuti ya, menyandar. Panggil aku Aryo atau Mas aja, cukup. Karena aku kalau ditambahin Mas nggak jadi apa-apa kok. Beli Mas Aryo aja. Oke, lanjut. Oke. Slide 74. Maka bersama Sang Hyang Batara Penyarikan, Sang Hyang Batara Narada akan mengembalikan cerita yang sebenarnya, agar jangan sampai terjadi Yamaraja Jaramaya. Ya, itu yang diceritakan Prabu Palindrio ya, seperti itu. Jadi lanjut aja, Mbak. Oke. Slide 75. Maka Sang Hyang Batara Penyarikan akan membantu siapapun yang turut membantu mencari jejak cerita yang disembunyikan oleh Sang Hyang Batari Durga. Yang penting itu kalau mencari suatu mantra itu kita harus mengerti artinya ya. Kalau nggak mengerti artinya kan repotnya di situ ya. Kita merasa sudah betul, tapi mungkin membahayakan malahan gitu. Dan ini sudah 75, Empu Aryo. Ada kan nih emang ini namanya ada apa ya? Disclaimer Aduh, ya. kita kenapa? Disclaimer yang ada Mbak Tarinya dulu. Ini kan mumpung ada Oh iya, benar. Tuh, ini nah tuh. Nah, udah. Oke. Yang satu-satu dulu nanti yang campuran di akhir ya. Ya. Ini dulu. Oke. Terlalu kecil Aryo, diulangi. Terlalu kecil. Maaf. Sebentar. Terlalu kecil ya? Bentar. Oke. Berarti harus pindah lagi. Oh nggak bisa. Coba. Ini semua aman nggak suaranya? Ya aman, sekarang aman. Oke. Ini semua cuma dongeng. Tidak percaya tidak apa-apa. Kalau mau percaya, ya jangan. Ini jangan lodeh. Ini masih lodeh. Jadi tadi yang mana ya? Yang mana ya? Di sebelah mana ya? Bu Tari. Yang paling ujung pakai kain kuning itu loh. Oh iya. Ujung. Di atas ya. Atas. Oke, lanjutkan. Slide 76 ya? Iya. Slide 76. Demikian juga Sang Hyang Batara Narada yang bertugas ngundal-undal barang kang wis ilang juga akan melindungi bahkan dari munculnya Sang Jamur Dipo. Nah namanya saya kayangannya belajar sudah Suduk Pangundal-undal, berarti kan tukang membuka sesuatu hal cerita lama. Jadi yang walaupun sudah disembunyikan seperti apapun, tapi untuk Bathara Narada tidak akan ketutupan. Maka beliau yang akan membuka itu dengan menggunakan mungkin orang siapa yang akan digunakan oleh beliau, itu mungkin nanti akan kelihatan. Gitu Mbak. Tapi yang jelas kan paling tidak sudah mulai kelihatan lah posisi suku kayangannya waktu itu dari, kalau saat ini mungkin jam 4 pagi udah kelihatan kali ya, apa jam 3 udah kelihatan, nggak tahu deh, tapi karena mendung di tempat saya. Nah, kalau nggak salah jam 3 pagi jam 4 pagi udah kelihatan sih seharusnya. Oke lanjut Mbak. Slide 77.
Namun ngundal-undal barang kang wis ilang itu bukan berarti menganggap benar sesuatu yang bukan sesuatu yang salah, tapi diakui benar oleh pakar sekalipun. Karena hak menentukan benar dan salah ada pada Sang Yang Ogra Pesti. Ya, maka nanti bisa dilihat apa efeknya gitu loh ketika jamur tiba muncul. Kalau dikatakan bahwa oh yang benar itu gitu. Atau paling gampang lihat bisa kelihatan kok. Misalkan berani menyatakan bahwa kerajaan A pernah perang dengan kerajaan B dan ternyata tidak, itu pasti ada hukumannya kalau berani ngomong seperti itu. Dan hukumannya apa ya coba dilihat aja kalau berani menyatakan cerita seperti itu gitu. Oke, lanjut, Mbak. Slide 78, maka dari kahyangan suduk pengundal-udal, Sangyang Batara Narada juga akan menilai mana yang katanya asli tapi palsu, dan mana yang katanya palsu tapi asli. Katanya palsu tapi asli. Oh, Mbak Tari muter-muter. Aku sih muter-muter ya. Aman kok, aman. Udah aman? Tadi aman, suaranya sih aman di aku. Oh ya udah. Jadi hati-hati dengan ya itu tadi loh. Karena kan manusia itu punya kemampuan membedakan ya. Harusnya bisa membedakan mana yang palsu dan asli. Karena akan kelihatan kok. Kalau yang katanya asli tapi palsu, pasti ada titik batasnya. Tapi kalau dikatakan palsu dan ternyata asli, tidak akan ada batasnya gitu kan. Ya, lanjut, Mbak. Slide 79, Sangyang Batara Narada meminta agar manusia menggunakan nalarnya dalam menerima suara apapun, agar secara naluri tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya logikanya kan untuk masa depan saja, kita tuh disuruh sekolah supaya kita pintar, supaya bisa menggunakan logika. Nah, berarti untuk sesuatu hal yang lebih daripada masa depan, untuk hal yang keabadian, kita harus lebih menggunakan logika kita lagi kan. Maksud iya sih, untuk yang sifatnya keabadian, yang jangka waktu hidupnya lebih panjang kok, kita nggak boleh menggunakan logika. Sementara yang untuk selama kita hidup, kita boleh menggunakan logika kan, gitu ya, harusnya. Lanjut, Mbak. Slide 80, karena manusia diberi akal memang untuk menilai, jadi supaya menggunakan dasar-dasar logika kemanusiaan untuk menganalisa mana yang palsu tapi terlihat benar, dan mana yang terlihat benar tapi palsu. Itu logika, kita diberi logika kan untuk itu, ya harus digunakan. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Slide 81, supaya juga menggunakan logika dasar, bahwa alam raya ini perlu dirawat dan dipelihara, dan itu bukan hanya menyangkut yang terlihat saja, tapi juga yang tidak terlihat agar alam harmonis. Ya, itu sudah dijelaskan di awal ya. Itulah namanya Hamamayu Hayuning Bawono, dan Hamamayu itu bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Maka kita punya kewajiban untuk itu harusnya. Tapi kewajiban itu boleh ditolak kalau misalkan tidak mau. Tapi kalau aku tidak akan menolak itu gitu kan. Oke, lanjut, Mbak. Slide 82, diharapkan manusia agar bisa menyaring dengan benar mana yang hanya rumong so biso, tapi ora biso ngrumangsani. Kelihatan kok kalau dia ternyata cuma analisis ya. Artinya bukan karena berdasarkan ngerti sabdaning gaib atau ngerti bisa kontak dengan leluhur, itu kan kelihatan banget sih. Ya, bahwa itu cuma analisa atau tidak itu akan kelihatan dari kondisinya. Biasanya yang diceritakan akan berulang-ulang itu aja gitu, tapi hanya diganti-ganti kata-katanya. Tapi kalau misalkan hanya baru terus dan setiap kali memunculkan tuh baru terus lah, itu layak dicurigai kalau itu adalah perintah dari ya, leluhur yang ngomong beliau gitu. Bapak Aryo. Kaget lagi nggak fokus tadi tiba-tiba disebut. Kaget. Ngajet lah, makanya nggak sengaja. Yang ngomong gitu. Oh, yang ngomong siapa? Oh, si Gilimano ya Om ya. Gilimano. Ini aku Gilimano mini ada juga tadi kayak denger dikit-dikit juga tadi.
Gilimanuknya ini kan jelas ada di sini ada maniknya kan. Makanya harusnya ada daerah namanya Bukit Manik itu harusnya di Bali. Harusnya. Harusnya. Itu namanya Mungkin Bopo Karana. Bopo Aryo sama Bopo Agung. Itu kalau di sana namanya apa? Yang di belakangnya Bopo. Ya, kalau di Jawa kan Jatayu ya. Kalau di sana Jatayu. Yaksa kan. Kalau di kita Jatayu atau Retno Peksi Jolo-Jolo gitu. Nah, Tapi beda bentuknya penggambarannya lain sih. Kalau ini kan memang Gilimanuk. Memang Gilimanuk yang harusnya bener-bener. jadi daerahnya Mbak kan. Harusnya ini. Dalam 4 besar karena orang-orang